warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala al-imamul muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa li masyayikhihi wa li masyayikhina amin. Wa la yajibu ijtinabun najisi fi ghairi sholati. Betul. Halaman berapa? 71. Wala yajibu, dan tidak wajib oleh menjauhi najis pada selain sholat, yakni di luar sholat. Wa mahalluhu fi ghairi tadammuhi bihi, adapun tempatnya tidak wajib, yaitu pada selain berlumuran dengan najis. Fi badanin aw saubin, pada badan ataupun pada pakaian. Fahuwa haramun bila hajatin, maka adapun dia berlumuran dengan najis, yaitu haram hukumnya bila hajatin, dengan tanpa hajat. Wa huwa syar'an mustaqdarun yamna'u sihhatas sholati haitsu la murakhisa. Adapun dia najis pada syarak, yaitu sesuatu yang dianggap kotor, yang menjijikan, yang menghalangi oleh sesuatu yang menjijikan itu akan keabsahan sholat. Haitsu la murakhisa, sekira-kira tidak ada yang meringankan, yang melonggarkan. Fahuwa, maka adapun dia najis, karausin, yaitu seperti tinja, wa baulin, dan kencing. Walau kana min ta'irin wa samakin wa jaradin wa ma la nafsa lahu sa'ilatun, dan sekalipun ada oleh tinja dan kencingnya itu daripada burung dan ikan dan belalang dan hewan yang tidak ada darah baginya yang mengalir. Aw min ma'kulin lahmuhu 'alal as-sahih, atau sekalipun yaitu tinja kencingnya dari hewan yang dimakan oleh dagingnya hewan, atas kaul as-sahih. Qala al-Istakhriyu wa Ruyaniyu min a'immatina kamalikin wa Ahmada, innahuma tahirani minal ma'kuli. Berkata oleh Imam Abu Sa'id Al-Istakhri dan Imam Abdul Wahid Ar-Ruyani, min a'immatina, daripada imam-imam kita mazhab Syafi'i, kamalikin, seperti Imam Malik madhabnya, wa Ahmad, dan Imam Ahmad madhabnya, innahuma, sesungguhnya tinja dan kencing, tahirani, yaitu suci keduanya, minal makuli, daripada hewan yang dimakan dagingnya. Walau rosat au qa'at bahimatun habban, fa in kana sulban bihaitsu law zuri'a nabata fa mutanajjisun yughsalu wa yukalu wa illa fa najisun. Andai atau muntah oleh binatang, memuntahkan akan biji-bijian,
Maka jikalau ada oleh biji-bijian itu keras, dengan sekira-kira andai ditanam biji-bijian itu maka tumbuh oleh dia, famutanajisun, maka hukumnya yaitu mutanajis, tidak najis. Yugsalu wa yukalu, dicuci biji-bijian itu, wa yukalu, dan dimakan. Wa illa, kalau tidak keras, fanajisun, maka yaitu hukumnya najis. Wallahu a'lam bishawab. Segitu. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang mulia, malam hari ini kajian kita akan menjelaskan tentang definisi najis dan benda-benda apa yang dihukumi najis. Namun sebelumnya melanjutkan kajian yang lalu, wala yajibu ijtinabun najisi fi ghairi sholati. Bagaimana ada orang bergumul dengan najis, berpakaian dengan pakaian najis, apakah harus diganti atau tidak? Seperti ibu-ibu anaknya kencing lalu kena bajunya, kena roknya, apakah harus buru-buru diganti dengan pakaian yang baru, ataukah biarin saja, toh nanti juga anaknya kencing lagi? Berbicara ini, maka hukumnya dilihat apakah dalam sholat ataukah di luar sholat. Bila di luar sholat, wala yajibu ijtinabun najisi fi ghairi sholati. Tidak diwajibkan oleh agama untuk menjauhi najis. Pakaian yang najis dicopot, tidak wajib di luar sholat. Kalau enggak sholat, pakaian kita ada najisnya, tidak mengapa. Sarung kita ada najisnya, enggak apa. Di luar sholat, lebih-lebih bila karena ada hajat, darurat macamnya. Kita kencing di tengah jalan, mau cebok tidak ada air di mobil, pinggir tol, air yang ada air radiator, air yang mana? Apa enggak melepuh? Begitu. Ini bagaimana? Enggak apa-apa, enggak cebok, basah kasar, udah tisu enggak ada, enggak ada, udah masukin aja di celana. Begitu tuh. Enggak apa, enggak apa. Sebab tidak diwajibkan kita menghindar dari najis di luar sholat, apalagi kasus kayak tadi karena darurat. Begitu. Enggak apa-apa. Boleh saja yang kayak begitu. Sama seperti orang yang nyembelih hewan, motong ini kan darahnya kemana-mana, atau nya sapi, karena dia kena sapi, ntar mau motong lagi gak usah ganti, ntar kalau 10 kali motong 10 baju, jadi aku kagak tuh kalau motongnya kan boros ya. Jadi tidak wajib mengganti pakaian. Kayak ibu-ibu anaknya kecil pagi jam 7, ya udah biarin aja, tidak apa, ntar juga kencing lagi. Tapi ingat, fi ghairi sholat, di luar. Ya kalau mau sholat wajib, emang kudu suci dari
najis karena tidak sholat. Cuma menghindar najis ini tidak wajib, ada catatannya. Wa mahalluhu fi ghairi tadammuhi. Jadi tidak wajib itu, boleh saja kita pakai baju najis kayak orang PPSU gitu ya, yang bersihin got segala macam. Ntar mau sholat. Cuma kedudukan hukum tidak wajib itu catatannya tidak berlumuran najis. Lalu anaknya ngecer kemana-mana, ini sih ya ganti. Kalau begini lagi ketemu orang juga kan gak enak ya kan. Namanya tato, baik pada badan atau pada pakaian. Itu kalau sampai berlumuran, walaupun di luar sholat hukumnya haram. Kecuali darurat, emang gak ada, maka taruh dulu dan kalau darurat jangan dibicarakan. Jadi menjauhi pakaian yang najis gak apa-apa. Kita mau ke sawah pakai najis gak apa-apa, asal pakai. Wajib suci ini kalau mau sholat atau hal-hal yang membutuhkan suci kayak tawaf. Begitu. Kalau tawaf, lah sendalnya orang umroh. Makanya orang yang jalanin umroh tuh diajarin benar ya jamaahnya. Dibawa tuh sendalnya, takut hilang sendalnya. Mana sendalnya dari toilet kan? Dibawa dia tawaf. Ada najisnya sendalnya, lapan tawafnya nggak sah, umrohnya nggak sah, uang duit aja tuh 30 juta. Gitu. Bagaimana dia? Uang ada najisnya. Kalau ada, nggak ada sih punya saya yang nggak kita bicara kalau nggak ada. Taruh aja sendalnya, nggak apa-apa. Masalah sendalnya hilang bukan hilang, Anda nggak diapalin masuk pintu nomor berapa. Pintunya sama masalahnya. Masuk dari sini keluar sono, kalau Al-Madinah enak. Lah sono gede banget. Itu yang sering hilang. Katanya di sininya cuma nyolong sendal jadi hilang. Bukan. Emang naruhnya sembarangan. Ditaruh di depan buat sholat, lah disapuin. Begitu. Maka sendalnya kalau dari kamar kecil ada najisnya, jangan ditempel, tapi dikasih tas sama yang ngasih, sama travelnya. Itu sih urusan travel, ngasih tas kita urusan ibadah. Jangan ada najis kalau kita mau sholat atau apa saja yang menuntut suci. Oke. Lalu pertanyaannya, najis itu apa? Supaya kita paham. Jadi orang Sunni itu saudara, ngaji itu nggak boleh sepotong, harus utuh. Nggak boleh kita ngaji tentang suci doang, najis kita nggak ngaji, bahaya. Ada orang ngajinya tentang bid'ah doang, tentang sunnah enggak ngaji. Akhirnya dikit-dikit nuduh orang tidak, emang ngajinya cuma bid'ah. Jangan, harus lengkap. Muslim itu harus utuh, biar kita enggak gampang nyalahin orang. Jangan ngaji bid'ah doang, sunnah juga kudu ngaji. Jangan ngaji sunnah doang, bid'ahnya enggak ngaji. Sehingga kita tahu duduk mana bid'ah, mana bukan bid'ah. Begitu bagian kita ngaji tentang fikih. Kita harus ngaji bukan tentang suci doang. Najis ini kudu ngaji. Apa definisi najis baik secara etimologi maupun secara terminologi agama. Lalu unsur-unsur yang najis apa-apa.
Definisi najis, saudara, secara bahasa adalah asyai'ul mustaqbar. Jadi yang namanya najis secara bahasa adalah benda yang menjijikkan. Barang yang jijik sama dengan najis menurut bahasa. Pokoknya apa yang jijik? Ingus, kotoran kuping, begitu, ya iler, apa? Mani, jijik. Ini dalam bahasa sesuatu yang menjijikkan, najis. Apakah yang jijik? Itu najis dalam pandangan bahasa. Namun hukum itu harus mengikuti terminologi, tidak boleh mengikuti bahasa. Jadi apa terminologinya najis itu dalam pandangan agama? Sesudah kita mengetahui, pokoknya apakah yang jijik, yang kotor, itu namanya najis menurut bahasa, baik yang kelihatan maupun tidak kelihatan. Mengeluh, najis secara bahasa. Sombong, najis secara bahasa. Ria, ujub, begitu seterusnya. Namun dalam terminologi agama, yang namanya najis adalah mustaqdarun yamna'u sihhatas sholati haitsu la murakhisu. Yang namanya najis apapun yang menjijikkan, yang membuat sholat tidak sah, yang membuat sholat tidak sah, haitsu la murakhisu, sekira-kira tidak ada kelonggaran agama yang membolehkan adanya itu. Jadi yang namanya najis apa saja yang membuat sholat tidak sah. Kita sholat, baju kita ada maninya, sarung kita ada maninya, sah? Oh, berarti dia nggak najis. Kita sholat, baju kita ada ingusnya, badan kita ada ingusnya, nggak apa-apa, sah? Berarti nggak najis, walaupun jijik. Jadi lebih spesifik kalau dalam terminologi agama bicara najis. Terminologi agama pokoknya benda yang jijik, yang membuat sholat, kalau ada benda itu pada badan atau pakaian atau tempat sholat, sholatnya menjadi tidak sah. Itu namanya najis. Jadi walaupun benda itu jijik kayak ingus, tapi membuat sholat tetap sah, itu bukan najis, karena sholat sah walaupun jijik. Jadi lebih mengerucut berbicara tentang definisi najis. Tapi catatannya, bila tidak ada kelonggaran agama. Tapi kalau agama melonggarkan, kayak orang mau wudhu nggak ada air, mau tayamum nggak ada debu, dia kudu sholat, begitu. Badannya ada najisnya, ini bagaimana? Ini darurat, jangan diomongin.
sholat saja, tapi nanti diulang, dikodok. Begitu. Namanya ada mujawiz dari agama. Tapi saudara, dalam definisi yang jauh lebih luas berbicara tentang najis ini adalah definisi najis itu, ulama lain mendefinisikan kullu ainin. Najis itu adalah kullu ainin harumat tanawuluha alal itlaqi halatal ikhtiyari ma'a suhulatit tamyizi la li hurmatiha wa la listiqdariha wa la li dororiha fi badanin aw aqdin. Jadi najis itu saudara, definisi yang jauh lebih lengkap adalah setiap benda yang namanya najis adalah setiap benda yang haram bersentuhannya, memakannya, haram memakannya secara mutlak, dikit maupun banyak, di samping mudah dipisah-pisahkan. Haram bersentuhannya itu bukan karena mulianya, bukan karena jijiknya, bukan karena membahayakan badan maupun akal. Itu definisi najis yang jauh lebih lengkap. Setiap benda yang haram bersentuhannya, memakannya secara mutlak, dikit maupun banyak, di samping bisa gampang dipisah-pisahin, keharaman dimakan atau bersentuhannya bukan karena mulia, bukan karena jijik, bukan karena bahaya pada badan dan akal. Itu namanya najis. Jadi saudara, benda apa saja yang haram dimakan secara mutlak, mau dikit mau banyak, itu najis. Tapi kalau benda, kalau dikit enggak apa-apa, kalau banyak haram. Mohon maaf, kayak gajah gitu. Itu biasanya dalam masakan warung orang seberang, Padang tuh suka ditambahin itu. Iya, biar legit, gurih. Itu enggak apa-apa. Pemerintah saya kasih tahu. Sedikit enggak. Yang kayak begitu berarti tidak najis. Ada orang sholat kantongin ganja, sah. Cuma nama polisi kan dilakukan. Ini kan berbeda nih hukum negara itu kan. Ini kan kita ngomongin najis dan tidak. Jadi benda yang haram dimakan secara mutlak, dikit enggak boleh, apalagi banyak. Kalau ganja dikit enggak apa-apa. Buat penghangat. Biasanya kalau di seberang di Aceh kalau tutup, masa bukan ditanam. Emang pohon alasan. Oh ada, iya. Itu begitu. Tapi haram tuh halatal ikhtiar dalam keadaan normal.
Jadi setiap benda yang haram disentuhnya, dimakannya secara mutlak dalam keadaan normal, serta mudah dipisah-pisahin, bukan karena mulia, bukan karena jijik, bukan karena bahaya pada badan dan akal. Tapi kalau keadaan tidak normal, jangan ditanya. Kayak bangkai tetap najis. Cuman gara-gara kita masuk hutan, nggak ada makanan lagi kecuali yang ada bangkai doang. Kalau nggak makan bangkai jadi mati, bangkai tetap hukumnya najis, tapi dimakannya tidak haram karena darurat. Seperti orang yang berobat pakai urin. Kalau sudah nggak ada obat lagi yang suci, maka boleh. Tapi kalau masih ada, begitu. Itu orang dulu kalau sakit mata, ngobatinya pagi-pagi kencing, malamnya suruh makan jengkol 2 kilo sama petai 1 kilo. Pagi kencing, usapin di mata, ya dosa. Ya masih ada obat, tapi orang dulu nggak ada obat, ya nggak dosa, nggak ada obat. Ya, darurat dia begitu. Kalau sakit mata, nggak usah, dengar adzan saja, dengar adzan, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, waktu disebut nama Muhammad, kita baca marhaban bika ya habibi wa qurrata aini ya Rasulullah. Tempelin ini jempolnya di lidah, ujung lidahnya tempel jempol. Baca marhaban bika ya habibi wa qurrata Rasulullah, tempelin di mata. Biar jangan sakit mata setiap adzan dengar Muhammad Rasulullah. Mujarradun sahih. Itu obat. Jadi haram dimakannya dalam keadaan normal, serta mudah dipisah-pisahin. Kalau nggak bisa dipisahin kayak petai, di dalamnya ada ularnya. Camplongan enggak apa-apa, karena memang dari sononya. Begitu makan boleh, karena enggak bisa dipisahin. Ini petai kita jagain aja biar ular gak masuk, nggak bisa. Mau ngapain kalau kerja jagain begitu? Agama enggak serumit itu. Tapi kalau udah bisa dipisahin, haram. Petainya dikupas, ada ularnya dipisahin, dapat semangkok dimakan, haram. Udah bisa dipisah. Kalau masih itunya nggak apa-apa, dimakan aja, boleh. Agama itu nggak sulit-sulit. Agama itu mudah. Agama jijik, jijik bukan hukum. Jijik mah faktor gaya hidup. Kita udah makannya depannya restoran di pinggir jalan juga kita jijik, jadi najis. Enggak begitu cara kita menghukum. Agama punya standar. Tapi haram dimakannya dan dihormati bukan karena mulia. Manusia mulia, maka perlu dicuci segala macam, bukan dicuci karena najis, karena walaqad karramna bani Adam. Dan sesungguhnya kata Allah, kami muliakan manusia. Maksud mulia tidak dihukumi najis walaupun mati, masih suci. Itu mah gak boleh dimakan karena mulia. Begitu. Bukan karena jijik. Sperma si najis. Sperma najis. Sperma si suci. Tapi tidak boleh dimakan. Bagaimana orang-orang seks? Tidak boleh, haram makan sperma, dosa. Kenapa? Karena jijik. Kan suci, iya sih suci. Tapi
jijik. Ini diharamkan oleh agama. Saya doyan sekali aja sama cowoknya, kumpul aja segelas, ya kayak begitu. Haram, udah agama. Bendanya maksud suci, tapi nggak boleh dimakan karena oh iya, suruh minum, iya makasih. Jadi karena jijik, bukan karena bahaya pada badan, kayak makan beling sih suci. Kalau begitu saya makan, enggak bahaya, kecuali kuda lumping. Oh itu kesadaran haram, nggak boleh. Batu nggak boleh dimakan, jangan begitu. Kenapa nggak boleh dimakan? Karena bahaya pada bahaya pada akal. Ganja berlebihan itu cukup itu begitu. Ini namanya definisi najis. Lalu mana unsur-unsur najis ini? Wah, unsur najis banyak. Jumlahnya ada 22 benda-benda najis. Pertama, yang najis itu karausin. Pertama adalah raus. Raus itu adalah baik orang maupun binatang. Raus. Kalau gaib tinjau orang, binatang raus. Tapi raus binatang masuk, orang masuk. Tinja itu najis. Tinja. Dari mana dalilnya tinja itu najis? Ijma' enggak? Tinja itu najis. Dalilnya dari mana? Sebelum ijma', di dalam kitab Sahihul Bukhari, Al-Imamul Bukhari meriwayatkan hadis dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kata Ibnu Mas'ud, satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buang hajat di perjalanan. Kata Nabi, Ibnu Mas'ud ini salah satu khodimnya Nabi, kakinya kecil. Ibnu Mas'ud. Jadi masuk Islam itu termasuk orang-orang yang duluan masuk Islam. Itu Ibnu Mas'ud, termasuk minas sabiqin al-awwalin. Dia kerjaannya menggembala kambing. Jadi kata Nabi kali itu sama Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, kehausan di tengah jalan. Ada anak kecil namanya Abdullah bin Mas'ud. Dia bilang, bahasa kita orang Tong, namamu siapa? Abdullah bin Mas'ud. Boleh saya minum susu kambingmu? Haus saya, kata Nabi. Kata Ibnu Mas'ud, ini muktamad, saya ini karyawan, cuma kerjaannya ngamon kambing, dan saya nggak ada mandat mengizinkan orang meminum susunya. Begitu. Lalu Nabi bilang, ada nggak kambingmu yang nggak ada susunya, yang belum ada susunya? Ada. Nih, boleh saya pegang? Boleh. Maka kemudian susu kambing itu dipegang oleh Nabi, besar, ada susunya banyak, diperas oleh Nabi.
minum, Abu Bakar minum, Nabi minum, Ibnu Mas'ud minum. Udah pada minum, enggak ada susunya, jadi ada susunya kan? Ini mukjizat kan? Habis itu udah pada minum, diusap lagi susu kambing, kempes lagi, enggak ada. Ibnu Mas'ud terkagum-kagum, ini bukan orang biasa. Sahadat sejak itu masuk Islam, ikutlah Nabi. Ambil jarak ke Madinah. Nabi lalu kata Nabi, Ibnu Mas'ud, tolong ambilin batu 3. Karena malam, itu malam, maka saudara diambillah 3 hitam-hitam, 2 keras banget, yang 1 rada empuk dikit. Jelas sih, cuma rada empuk. Di bawahnya kasih sama Nabi. Iya gerak nyusul, iya nyusul kasarnya. Iya nyari airnya dapat, dikasih sama Nabi. Kata Nabi, ini tidak boleh. Hada riksun, ini najis, tai unta, bukan batu, itu tai. Nih kita ngomongin tai itu najis. Kata Nabi, hadaris. Ini yang aku gak bisa bercebok, pakai batu. Ganti, karena malam sama-sama hitam. Tai unta itu harus lagi tai unta aja, yang makannya enggak apa aja dimakan, najis. Apalagi yang punya unta, soto Betawi dimakan, sate itu apa aja dimakan. Unta kan nggak pernah makan unta, begitu. Jadi tai itu najis, baik tai orang maupun tai binatang. Tapi yang ijma tai orang, tai binatang kita pegang. Yang kedua, wabauli, kencing. Kencing ini najis. Kencing. Dari mana dalilnya? Di dalam kitab Sahihul Bukhari, Imam Bukhari riwayatkan hadis dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhumah. Ibnu Abbas sahabat Nabi, 3 tahun sebelum hijrah ke Madinah lahir. Nabi wafat umur 13 tahun, tapi alimnya Masya Allah, alim kabir, alim 1660 hadis yang disampaikan kepada umat oleh Ibnu Abbas. Kiai gede Ibnu Abbas, walaupun bocah, Sayyidina Umar mau apa aja nanya sama Ibnu Abbas karena alim. Maka saudara, kata Ibnu Abbas, satu hari Rasulullah SAW lewat di pekuburan, bertemu dengan 2 penghuni kuburan yang Nabi dikasihkan lagi disiksa. 2 penghuni kubur. Wa huma yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabir. Dua-duanya disiksa, tidaklah disiksa dua-duanya pada perkara besar. Dulunya anggap remeh. Yang pertama, penyebab disiksanya, ama ahaduhuma fakana la yastabri'u minal baul. 1 dari 2 orang yang disiksa gara-gara kencing nggak beres. Ini menunjukkan kencing najis. 1. 2, di dalam hadis Imam Bukhari juga dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahkan Imam Muslim juga riwayatkan
Ada orang desa tidak mengerti peradaban, masuk Masjid Nabawi, Nabi lagi ngajar. Nah, waktu itu belum di keramik, masjidnya masih tanah. Dia lagi ngaji, dia bangun, kencing aja di pojokan masjid, ser, kencing. Mau diomelin sama sahabat, biar kencing pojokan, ser. Udah rapi kencingnya, masukin. Orang desa tak ngerti peradaban, masjid dikencingin. Mana masjid Nabi lagi yang dikencingin. Ini akhirnya Nabi bilang, ambil air seember, siram. Itu akhlaknya, siram. Kenapa disiram? Sebab kencing najis. Kencing najis. Tuh dalil najis. Cuma kenapa Nabi gaomelin? Itu namanya adab nabawi. Maka dalam setiap kejadian nama Nabi hukumnya banyak. Kenapa orang kencing di masjid enggak diomelin nama Nabi? Satu, orang desa, orang nggak tahu. Orang nggak tahu itu jangan diomelin, dibilangin. Kenapa enggak digertak oleh Nabi? Kalau diomelin, ini orang dua kemungkinan. Yang muncul takut. Kalau takutnya dia lari, kencingnya kemana-mana. Yang tadinya di pojokan doang, ambak-ambakan, apa enggak boros. Itu cerdasnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, kalau diomelin ditahan jadi penyakit. Batu ginjal lebih berat ongkosnya. Begitu. Maka biarin. Kalau digertak, dikancingin buru-buru, kejepit antara resleting. Aku enggak nangis biar udah kumisan juga. Jadi Nabi itu orangnya bijak. Nabi luar biasa. Maka setiap hadis ada akhlak, ada hukum. Wah, banyak. Jadi kencing. Lalu kencing hewan segala macam ini dikias dari kencing kita. Pokoknya kencing aja. Yang disebut dalam hadis Ibnu Majah, inna ammata adabil qabri minhu. Sesungguhnya orang banyak disiksa di kubur gara-gara urusan kencing. Kencing apa? Kencing apa aja? Itu menunjukkan kencing itu najis. Kemudian walau kana min tahirin, bagaimana kalau kencing burung punya murai? Murai dalam bali, biar tidak tukang ngaji, demen juga miara burung. Padahal dia punya burung juga. Hah? Boleh diadu, boleh diadu kalau mau. Jadi bagaimana kalau kencing burung? Ini memang walau itu namanya goyah, saudara. Goyah itu al-goyah dalatun al-khilaf. Goyah itu menunjukkan ada perselisihan pendapat ulama. Ada ulama bilang kalau kencing burung muhabah najis ada. Ada ulama, Imam Malik, Imam Ahmad, Abu Hanifah juga. Tai burung, wasamakin dan ikan. Dalam adab Syafi'i sekalipun tai burung tetap itu najis. Walaupun tai burung, gua maknanya kan yang gak najis tai lalat. Apanya? Oh, kalau tilus-tilus yang suka ini nih, apa namanya? Iya, tai lalat.
suka ada di wajah orang. Apa Pak? Merah. Lalat merah. Oh, merah. Jadi tai apa aja najis, walaupun tai bur, wasamakin tai ikan tetap najis dalam mazhab Syafi'i. Tai ikan. Cuman kalau ikannya kecil dimaafin najisnya. Kalau ikannya kecil kayak ikan teri, kalau dibuat daging-dagingnya, iya, maka nggak apa-apa udah. Kalau ikan asin yang kecil-kecil makan aja, nggak apa-apa. Namanya fasih. Ikan asin apa? Kalau kecil, kalau gede tidak boleh. Walaupun tai ikan tetap jangan kita tai ikan, jangan. Jeroannya apa namanya? Jeroannya kan itu suka dipepes. Tai ikan, oh disebutnya, iya. Hah? Iya, yang suka di jeroannya itu wajib kata orang. Nah, itu dalam muktamar ya ikan. Pertanyaannya bagaimana kalau punya akuarium, lah kan ada ikannya di situ, ada arwana, termasuk tukul juga ada. Begitu. Ikan, dia punya ikan bohan, cupang, lah dia kan makan di situ, kencing di situ, di situ, tuh tainya kencingnya bagaimana? Akuarium, maka dilihat kalau ikan ini termasuk dibutuhkan untuk air, maka dimaafkan kencingnya maupun tainya. Kayak kolam, kalau dikasih ikan maksudnya biar dimakan, jentik-jentik nyamuk sama dia, namanya dibutuhkan. Maka kata Imam Muhammad Ar-Ramli di dalam Nihayatul Muhtaj, syarah daripada Minhajul Talibin pada jilid 1, karena ada 10 jilid itu, dijelaskan kalau di kolam karena hajat dimaafkan, tapi akuarium karena bukan hajat, ini zina, gaya-gayaan, hobi aja. Ini emang nih tetap airnya kalau nggak mencapai 2 bulan najis. Jadi kalau kita habis masuk airnya di itu, mau sholat kudu dicuci. Karena akuarium bukan karena hajat, tapi karena gaya itu. Wajaruddin, walaupun tai belanak tetap, walaupun hewan yang darahnya nggak mengalir kayak semut, kayak cicak, tainya, kencingnya tetap najis dalam agama. Bagaimana kalau kencing kambing, tai kambing, walaupun daripada hewan yang dagingnya dimakan, tetap tai dan kencingnya najis. Namun kalau berbicara hewan yang dimakan ini alal ashah, menurut pendapat yang muhtamad dalam mazhab Syafi'i, berarti ada qaulani. Ada pendapat dalam mazhab bahwa kencing dan tai binatang yang dimakan dagingnya suci. Ada mazhab dalam mazhab Syafi'i, banyak tokohnya. Di antara tokohnya Imam Istukhri
yakni nama aslinya Abu Sa'id Hasan bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad al-Istikhori. Orang kita sebut Istikhori. Ada ya ini Bogor, Istikhori. Ulama besar kelahiran Irak yang pindah ke Baghdad, jadi ulama besar di Baghdad. Imam Istikhori meninggal tahun 328 Hijriah. Kata beliau, kencing dan tai daripada hewan yang dagingnya dimakan suci. Begitu juga Imam Ruyani Abdul Wahid bin Ismail Ar-Ruyani, orang kita sebut Royani, buat perempuan juga Ida Royani. Royani ini ulama besar mengarang kitab namanya Bahrul Madham, disebutnya kitabnya Al-Bahr. Meninggal diracun orang, dibunuh habis khutbah Jumat tanggal 11 bulan Muharram tahun 502 Hijriah, yang 3 tahun lagi Imam Ghazali wafat. Diracun. Kata Imam Ruyani dalam kitab Al-Bahr, suci. Mana lagi pembesar madhab? Imam Ibnu Huzaimah di dalam kitab Sahih Ibnu Huzaimah, suci. Mana lagi? Ibnu Hibban dalam kitab Sahih Ibnu Hibbannya, suci. Mana lagi? Imam Ibnul Munzir. Banyak tokoh-tokoh suci, termasuk Imam Ghazali, suci. Jadi saudara punya telur bebek ada tainya, kegoreng campur sama telur, masuk nggak pakai dicuci telur ayam. Ini yai-yainya dalam mazhab Syafi'i nggak apa-apa. Kalau dia pengen apik agama, najis cuci dulu, jangan langsung aja. Itu yang orang dagang nasi goreng dicuci dulu nggak itu kulitnya? Yang benar nih? Enggak katanya. Oh, ini bela, jadi bela tukang nasi goreng. Kalau nggak dicuci masuk bahaya. Kalau dalam muqtamad madhab, tapi kalau doa madhab termasuk dalam madhab Imam Malik, madhab Imam Ahmad, di luar madhab 4 Imam Dawud Dhahiri. Ibnu Hazm tulis di dalam kitab Al-Muhalla, meski beliau tidak mengikuti, bilang Imam Dawud Al-Dhahiri termasuk Imam Lais bin Sa'ad, ulama yang makamnya 300 meteran daripada makam Ibnu Hajar Asqalani di Pusat. Mujtahid itu mengata suci, suci. Jadi kencing, jadi ada tai sapi doyan langsung. Jadi ini bukan itu. Saudara kan suka doyan ikan pedang, dikasih pete, pedang, sambelin, pepes. Pedang pun ikan gede, ada tainya di situ. Karena ini dimakan dagingnya. Kata yai ini makan, caplok aja. Begitu. Tapi yang mau tambah enggak, pedang mau gede, harus disiangin ya, harus dibuang dulu, harus apik diolah dulu. Maka yang enak tuh kayak ikan gabus tadi pasar beli belah tuh kan. Apik, makanya orang berbagi dulu demennya ikan gabus karena bersih, itu namanya apik kan. Ya, kalau pedang enggak begini, malah pedang gurih banget, enggak dibuangin. Iya, pokoknya kalau kita doyan gurih sama itunya ikut sama Imam Istikhori, Imam Ruyani, Ibnu Huzaimah, Ibnu Hibban, Ibnu Munzir. Itu masih mazhab Syafi'i. Di luar mazhab Syafi'i, Imam Malik, mazhab Imam Ahmad,
Daud Dhahiri, Lais bin Sa'ad dan masih banyak. Tapi Madzhab Syafi'i, kalau mereka itu suci. Dalilnya dari mana tuh? Berbicara suci tuh mereka nih dalilnya. Mereka ambil dalil daripada kasus kabilah Murainah. Kabilah Murainah itu badannya gunungan. Lalu datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia datang sama Nabi, badannya penyakitan. Sama Nabi, minum aja susu unta, kencing unta. Itu kencing unta, kencing ambing, kencingnya ente minum. Nabi bilang begitu, ente minum. Maka kemudian diminum sama mereka. Kabilah Murainah ini sembuh. Kata ulama-ulama ini, wong ada hadis di Bukhari Muslim juga, itu menunjukkan bahwa kencing binatang yang dimakan dagingnya suci. Suci. Begitu alasan mereka. Tapi ulama besar madhab, betul itu hadisnya sahih, tapi itu berbicara lagi darurat nabinya. Jadi kalau darurat, minum kencing unta boleh karena darurat. Sebab Allah, Inna Allah Ta'ala lam yaj'al shifa'a ummati fima harramahu Allah Ta'ala. Allah itu kata Nabi tidak membuat obat penyembuh bagi umatku dari barang haram. Enggak ada. Enggak. Begitu. Terus bagaimana tuh minum kencing tuh? Itu mahajat. Jadi kalau darurat minum berobat dengan benda najis boleh karena darurat. Ini darurat. Tapi kata ulama-ulama ini, kami gak melihat dalam kagak, faktanya disuruh sama Nabi. Gitu. Ini kan menjadi fatwa. Gitu. Tapi madzhab Syafi'i itu apik. Nah, najis. Najis. Enggak boleh. Najis. Lalu pertanyaannya, kencing najis, tinja najis, bagaimana dengan kencingnya Sayyidul Wujud Sallallahu Alaihi Wasallam? Bagaimana kencingnya Nabi Muhammad SAW? Maka dalam pandangan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, Syekh Nawawi Al-Bantani tulis dalam Kashifatus Sajjad, kencingnya Nabi dan juga semua para nabi-nabi yang lain, kencingnya suci. Kencingnya Nabi suci. Buktinya adalah Ummu Aiman, khadimnya Rasulullah, budak daripada abahnya, punya budak warisan ini Nabi. Ummu Aiman, ibunya Aiman, tapi bukan Aiman Wicaksono. Aiman, Ummu Aiman, ibunya Aiman, berarti bukan nama asli. Nama aslinya Barkah Al-Habasyah. Sayyidatuna Barkah Al-Habasyah ini malam-malam bangun tidur, mendusit, kemudian ada botol diminum tuh botol. Lalu Nabi pagi-pagi bilang, Barkah, baik Rasulullah, itu botol di situ tuh tolong ambil buah. Yang mana? Yang itu. Ya udah saya minum. Nabi nyengir, itu kencingannya, nikmat rasanya. Begitu. Benar. Kata Nabi, tidak bakalan sakit orang perutnya bercampur dengan kencing.
maka nggak pernah sakit. Nggak ada. Barakah Al-Habasyi. Itu ulama-ulama. Hadis ini ada di dalam kitab Al-Mustadrak ala Sahihain. Imam Al-Hakim riwayatkan. Juga di dalam kitab Dalailun Nubuwah, juga di dalam kitab Mu'jam At-Tabarani Al-Kabir ditulis. Bahkan Al-Imam Profesor Dr. Ali Jum'ah Syekhul Azhar ini dalam fatwa beliau begitu suci. Tokoh-tokoh Sunni itu kencingnya Nabi suci, darah Nabi aja suci. Sayyidina Anas bin Malik minum bekamnya Nabi. Bekam Nabi itu suci. Pertanyaannya, bila kencingnya Nabi suci, lah kenapa Nabi cebok? Pertanyaan. Itu kenapa Nabi cebok? Kan suci. Nah, sama kalau mau kita bedah. Nabi kalau sholat Jumat termasuk mau sholat selalu pakai minyak wangi, dan Masjid Al-Madinah itu ada minyak wangi gratis, tapi nggak boleh dibawa pulang. Isinya boleh, botolnya boleh enggak, jadi dipindahin aja. Begitu nggak boleh. Jadi saudara, Nabi kalau mau sholat pakai minyak wangi. Padahal dalam hadis-hadis yang sahih, badannya Nabi wangi, keringatnya Nabi wangi. Lalu kenapa Nabi pakai minyak wangi? Apa enggak pemborosan? Uang keringatnya Nabi aja wangi, kenapa harus pakai minyak wangi? Kata Imam Al-Habib Abdullah Al-Haddad dalam Risalatul Mu'awanahnya, wa madaka illa liyustannabi. Tidaklah itu dikerjakan oleh Sayyidina Muhammad melainkan mengajarkan umat. Kalau Nabi nggak pakai minyak wangi, nanti kita nggak pakai minyak wangi, kok Nabi juga nggak pakai? Karena Nabi ini adalah suri tauladan, uswah, maka walaupun badannya wangi, kudu pakai minyak wangi untuk ngajarin kita pada. Walaupun kencing Nabi suci, kenapa Nabi cebok? Karena Nabi ngajarin umat. Ngajarin umat. Nabi. Jadi itu perkara lain. Ada yang bantah kencing Nabi najis, silakan. Begitu. Tapi kami mengikuti daripada Syekh Nawawi Al-Bantani dan ulama-ulama Sunni, termasuk Imam Al-Fudani, Imam Al-Bajuri, Syekhul Azhar 19, mereka mengatakan inna fadolatil Mustafa wa kada sairul anbiya tahiratu. Sesungguhnya kencing Rasulullah, begitu semua para nabi, itu semuanya suci, semua suci. Darahnya Sayyidina Anas bin Malik minum darahnya dia habis makan. Kata beliau, rasanya amat madu, lebih manis gitu. Wong lain orang suci. Itu darah Nabi. Nabi bilang, enggak nyuruh si minum tuh enggak. Jadi anak Nabi ini Anas, darah saya habis makan, tolong buang, tapi jangan diinjak orang. Jangan ketahuan orang kamu buangnya. Jangan sampai orang lihat, jangan sampai orang injak, ya. Baik Nabi, dibawa. Gua buang kemana dia biar enggak dilihat orang, enggak diinjak orang. Mendingan gua minum aja. Diminum sama Sayyidina Anas bin Malik. Diminum. Maka dalam taklim Nabi nanya, Anas, bagaimana darah bekam saya? Aman Rasul. Enggak bakal ada yang lihat, enggak bakal ada yang injak. Emang dibuang di mana? Di perut. Saya minum. Sahabat bermotor, bagaimana rasanya? Waktu ada Nabi Nabi bertanya. Habis pulang, Anas kecil. Anas kecil, umur 10 tahun. Nabi wafat umur 20 tahun baru. Nabi wafat.
Nabi di Madinah itu baru umur 10 tahun. Anas bin Malik. Anas bin Malik itu punya ibu namanya Ummu Sulaim. Maka kemudian itu dipegangin Anas, umurnya baru 12 tahun. Taruh dan pulang. Bagaimana rasanya? Dan Anas nanya, maju kalau rasanya manis? Lebih manis. Manis. Kesaksian para sahabat. Tetap terus. Banyak dalam kitab Syama'ilul Muhammadiyah. Begitu dituliskan. Jadi 1, 3, 2 kencing kecuali kencing Nabi datanya Nabi. Dan kita bakal lanjutin walau rosat al-qo'an. Bunyinya di situ. Walau rosat al-qo'an. Itu dari situ ingetin saya. Gitu. Di tengah-tengah biarin karena terlalu panjang. Segini kajian kita. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya, semoga ya, terima kasih.